Rabu 8 Juli 2026 menjelang siang, warga Cipete dihebohkan dengan kehadiran belasan personel bersenjata. Polisi menggeledah kafe Declan Signature dan sebuah money changer di sebelahnya. Kedua tempat ini didatangi para penyidik terkait dengan kasus pemadaman listrik yang mengungkap keterbatasan pasokan batu bara PLN. Ada lagi kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, juga korupsi di Krakatau Steel. Berat. Dalam penggeledahan ini penyidik menemukan 2 berangkas yang tertanam di balik dinding. Kepala Kortas Tipit Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto mendeskripsikan temuan yang tidak main-main. $3.130.000 Singapura, $889.965 Amerika Serikat, dan uang rupiah sebesar 259 juta lebih. Sementara dari poin money changer, polisi menyita total uang 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing beserta 71 dokumen. Belum usai publik digemparkan oleh uang dengan nilai yang fantastis di Cipete, polisi kembali menemukan puluhan kilogram emas dan uang bernilai total 476 miliar rupiah di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebuah berangkas super besar ditemukan di dalam rumah ini. Uang serta emas batangan ini tersimpan dalam sebuah berangkas yang berisi 7 buah koper. Selain itu juga ditemukan 4 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta Singapura dolar, dan 100 juta rupiah. Dalam konferensi pers yang dilakukan Febri Ardiansyah pada Jumat 10 Juli pagi, ia mengakui bahwa rumah Sentul tersebut milik Jampitsus. Walaupun demikian, Febri menyatakan tetap menghormati setiap proses yang dilakukan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik. Ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Kemudian Sabtu 11 Juli 2026, sehari setelah Febri melakukan konferensi persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangannya menyampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febri Ardiansyah. Menurut Anang, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Tidak berselang lama dari berita pengunduran diri Febri dari jabatannya sebagai Jampitsus, Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan penetapan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri dan atau kasus korupsi lainnya. 2 orang tersebut adalah Don Rito dan Febri Ardiansyah. Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margoli resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret Febri Ardiansyah. Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Kejaksaan Agung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo menegaskan sinergitas yang erat antara Polri dan Kejaksaan Agung. Kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar profesionalisme dan sinergi. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara. Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Jaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara 2 institusi ini. Hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut dugaan tindak pidana yang melibatkan Febri Ardiansyah termasuk kategori mega korupsi karena nominal barang buktinya sangat besar. Habib menekankan Komisi 3 akan mengawal penanganan perkara ini, salah satunya dengan membentuk panitia kerja yang akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. 13 lokasi sudah digeledah. Aset dan uang senilai ratusan miliar rupiah, emas 74 kg sebagai barang buktinya. Lalu bagaimana kelanjutan pengungkapan kasus mega korupsi ini? Akankah ada nama-nama baru yang diduga ikut menikmati aliran uang haram?